anggun, tenang, dan tanpa khusyuk di dalam doanya. Itulah kesan pertama yang kita dapatkan saat melihat sosoknya. Tapi, jangan biarkan penampilan menipu Anda. Di balik keheningan itu, ia adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Seorang predator puncak yang mampu menyergap mangsa dengan kecepatan kilat. Ia adalah gladiator di dunia serangga, yang bahkan memiliki reputasi mengerikan karena kanibalisme seksualnya. Siapakah makhluk yang penuh kontradiksi ini? Mari kita selami bersama dunia misterius dari sang petarung yang menyamar sebagai petapa. Belalang sembah, atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai praying mantis, adalah serangga karnivora dari ordo Mantodea. Dikenal dengan postur khasnya yang menirukan posisi berdoa. Sebenarnya, serangga ini adalah predator, penyergap yang sangat efisien di alam. Namanya sendiri berasal dari bahasa Yunani, mantes, yang berarti nabi atau peramal. Belalang sembah memiliki penampilan yang unik dan mudah dikenali. Tubuhnya yang panjang dan ramping, dilengkapi dengan kaki depan yang besar dan berduri, yang disebut kaki raptorial. Kaki ini ditekuk dan dilipat dengan cepat untuk menangkap dan mencengkeram mangsanya. Salah satu kemampuan paling istimewa dari belalang sembah adalah kepalanya yang berbentuk segitiga dan dapat berputar hingga 180 derajat. Kemampuan ini memungkinkan untuk mengamati sekelilingnya tanpa harus menggerakkan seluruh badannya. Didukung oleh 2 mata majemuk besar dan 3 mata sederhana di antaranya, belalang sembah memiliki penglihatan 3 dimensi yang membantunya memperkirakan jarak akurat mangsa dengan sangat akurat. Ukuran belalang sembah bervariasi tergantung pada spesiesnya, mulai dari yang sangat kecil hingga yang berukuran cukup besar. Warnanya pun cukup beragam, umumnya hijau atau coklat, yang berfungsi sebagai kamuflase di antara dedaunan dan ranting untuk mengelabui mangsa dan predator. Sebagai hewan karnivora, belalang sembah adalah pemangsa yang rakus. Makanan utamanya adalah serangga lain, seperti jangkrik, kupu-kupu, ngengat, dan lebah. Namun, beberapa spesies yang lebih besar diketahui juga memangsa hewan yang lebih besar, seperti laba-laba, katak kecil, kadal, bahkan ular. Mereka adalah pemburu yang sabar. Seringkali diam, tak bergerak untuk waktu yang lama, menunggu mangsanya mendekat. Begitu mangsanya berada dalam jangkauan, mereka akan melancarkan serangan kilat dengan kaki depannya yang kuat. Belalang sembah mengalami metamorfosis yang tidak sempurna, yang terdiri dari 3 tahap: telur, nimfa, dan dewasa. Betina akan meletakkan ratusan telur di dalam sebuah kantung perlindungan yang disebut okteka, yang seringkali menempel pada ranting atau daun. Setelah menetas, nimfa yang mirip dengan versi mini dari belalang sembah dewasa akan muncul. Nimfa ini akan mengalami beberapa kali pergantian kulit, sebelum akhirnya menjadi dewasa dan memiliki sayap. Salah satu fakta paling terkenal tentang belalang sembah adalah perilaku kanibalisme seksualnya, di mana sang betina terkadang memakan kepala atau seluruh tubuh jantannya setelah atau bahkan saat proses kawin. Perilaku ini, meskipun tidak selalu terjadi, diyakini memberikan nutrisi tambahan bagi betina untuk menghasilkan telur yang lebih banyak dan sehat. Belalang sembah adalah satu-satunya serangga yang diketahui memiliki penglihatan stereoskopik, mirip dengan manusia. Banyak spesies belalang sembah yang mampu meniru lingkungannya dengan sempurna, seperti menyerupai bunga anggrek atau daun kering. Meskipun penampilannya garang, belalang sembah tidak berbisa dan tidak berbahaya bagi manusia. Mereka justru bermanfaat bagi petani karena membantu mengendalikan populasi hama.
Mereka berasal dari garis keturunan yang sama dengan kecoa, yang memilih jalan sebagai predator spesialis di era dinosaurus. Mereka lahir disempurnakan di benua super Gondwana, lalu menyebar ke seluruh dunia. Setiap kali kita melihat belang sembah dengan postur menyembah Nyayak khas, kita sebenarnya tidak sedang menyajikan gestur doa atau ketenangan. Kita sedang melihat warisan kuno, postur siaga dari seorang pemburu yang desainnya telah teruji oleh waktu selama lebih dari 150 juta tahun.